Bisa jadi anak-anak malas belajar itu karena satu, materinya atau pelajarannya kurang menarik. Pelajarannya tidak diketahui, pelajarannya nggak menarik, suasananya kurang asik, durasinya terlalu lama sehingga anak-anak menjadi cepat bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Dan video kita kali ini masih ada tamu istimewa kita, yaitu Ibu Lisa, praktisi tumbuh kembang anak-anak spesial needs ya. Sahabat muda, topik kita kali ini adalah mengenai mengapa sih anak malas belajar. Kita orang tua terkadang bingung sekali ketika anak kita malas belajar. Terasa anak kita itu nggak ada semangat dari dirinya gitu. Jadi kita orang tua nih rasanya kepingin coba anak kita tuh belajar tuh memang keinginan dirinya gitu, kebutuhan dirinya, bukan karena dimotivasi atau bukan karena disuruh-suruh sama orang tua. Nah, ini kita akan membahas masalah itu, mengapa anak-anak malas belajar dan bagaimana agar anak-anak tidak malas belajar, gitu Bu Lisa. Nah, ini mungkin sebelum kita untuk Bu Lisa nanti yang ini ya, apa namanya, tips-tipsnya, kalau Pak Jumala ini kan juga seorang udah berapa tahun ini Pak Jumala ini pakarnya pendidik ya. Sudah hampir 10 tahun beliau berpengalaman, 15 tahun beliau berpengalaman memegang SMK Telkom sebagai kepala sekolah dan juga sebagai ketua Yayasan Sekolah Alam Ar-Ridho. Nah, pastinya beliau juga punya banyak pengalaman, punya banyak tips mengenai bagaimana sih agar anak-anak itu semangat belajar. Pak Jumala, silahkan. Diralat dulu. Saya lebih dari 15 tahun di Sekolah Alam Ar-Ridho dan di SMK Telkom 3 tahun. Ya, dan pengalaman lebih dari 28 tahun mendidik anak-anak di rumah. Iya. Jadi sudah bahkan garam kehidupan. Insya Allah ya, rambutnya juga sudah meninggalkan dunia itu. Jadi gini, anak malas belajar, toh? Yang pertama adalah ya dia tidak suka dengan pelajaran itu yang pertama. Dan orang tua sering terjadi, orang tua itu menganggap semua pelajaran itu penting. Semua harus bagus. Namun gurunya aja nggak bisa ngajar semua pelajaran. Gurunya guru matematika, guru olahraga. Tapi anak semua semuanya dapat A. Itu nggak adil. Ya boleh saya. Nggak fair. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, ketika anak malas belajar, mungkin dia sedang ada persoalan-persoalan. Bisa persoalan dengan temannya, bisa persoalan dengan gurunya, bisa persoalan dengan orang tuanya. Itu juga harus disadari dan ditanya. Kalau Anda nggak ditanya, terus yang ketiga, di label. Seperti di video kita yang lalu, Bu Lisa bilang, jangan label anak. Di label itu bukan makin baik, makin jadi. Jadi anak di label malas belajar ya? Di label kamu ternyata malas kok, nggak kayak kakakmu, apalagi dibandingkan. Iya. Ya, 3 itu ya. Buktiin benar ya. Sebenarnya itu 3 ya, Kak. 1 karena anak nggak suka pelajaran itu. Dan itu halal. Dan boleh nggak suka itu boleh, ojo kabeh kudu suka. Yang kedua adalah kemudian anak itu sedang bermasalah entah dengan siapa. Iya, punya persoalan. Dan yang ketiga, ojo di label ini makin jadi. Gitulah kira-kira. Jadi sahabat muda, nah ini kita dengar dari Bu Lisa. Gimana Bu Lisa? Anak kadang kenapa dia malas belajar karena tadi kalau Pak Jumala bilang tidak suka, ya anak tidak ngerti pelajarannya. Pasti dia nggak akan mau belajar. Malas sudah. Yang kedua, gaya belajar pengajar dengan si anak tidak sama dengan. Harusnya kan gaya belajar anak sama dengan gaya yang memberikan pelajaran. Itu. Jadi guru yang menyesuaikan gaya belajar anak ya, bukan anak yang harus menyesuaikan dengan guru ya. Betul. Karena masing-masing anak kan berbeda punya gaya belajar. Nah itu kalau kita bisa melihat, wah
gaya belajar si anak ini kok senengnya dari visual spasial ya. Kita kan harusnya memberikannya yang seperti itu. Taruhlah dia tulisan dengan penuh warna-warni jaya lah. Maksudnya guru tuh lebih kreatif dalam memberikan materi gitu. Karena pemahaman anak pun kalau gaya belajarnya sesuai dengan dia lebih cepat ya, lebih mudah untuk memahami ya. Betul. Dan yang ketiga juga deh, nggak usah panjang lebar, tapi ini menyenangkan anak. Kalau pembelajaran itu sudah menyenangkan anak, nggak akan dia tolak. Dia akan asik terus dia punya rasa ingin tahu yang tinggi. Tapi kalau buat anak-anak nggak menyenangkan, udah bye. Akhirnya anak bisa saja jadi pengganggu teman yang lain mau belajar. Gitu. Jadi memang ada juga yang anak-anak mengalami gangguan yang katakanlah tadi ya special need ya. Anak itu kan secara fisik normal. Tetapi dia ternyata punya gangguan pemusatan, akhirnya tidak punya fokus untuk belajar. Nah, anak yang seperti ini, katakanlah dibullying, itu juga tidak bisa belajar kalau sudah dibullying, malas belajar gitu. Jadi memang harus ada perbedaan, guru bisa mensiasati gitu. Bukan guru saja, orang tua pun begitu. Saya punya 4 anak. Masing-masing beda gaya belajarnya. Iya. Yang satu kinestetik, dengar musik, joget-joget gitu ya, dia bisa masuk. Tapi yang satu butuh masuk kamar tanpa suara, dia adem ayem aja, tapi dia mudah banget belajar. Ya kan? Yang ketiga, ya tadi dengan segala coret-coretnya, dia karena suka dengan warna-warninya, dia mencatat segala macam dengan merah, kuning, hijau, menarik dia untuk belajar gitu kan, menyenangkan buat dia. Jadi saya membebaskan mereka dengan cara-cara mereka. Dan satu, saya tidak pernah meminta anak saya untuk belajar, tapi dengan kesadaran. Gimana caranya Pak Jumal? Kalau saya gini, karena anak-anak saya perempuan semua, kita di rumah friendly itu. Aku kadang gini, Kak, di sekolah ada cowok ganteng? Ada mah, gitu. Ada cowok ganteng? Ada. Pinter gak? Wah, pinter banget kata dia gitu. Terus kalau dalam kondisi belajar, dia bisa jawab, bangga nggak? Seneng bangga. Terus kalau kamu nggak bisa gimana? Malu. Nah, jadi aku gitu, ya Allah, malu ya ternyata. Malu sama gurunya, malu sama si cogan itu. Jadi, dan aku berprinsip gini, kalau malu terus apa yang lo lakuin? Aku belajar biar aku nggak punya malu itu, nggak punya rasa malu itu. Terus yang kedua aku gini, kalau nilai lo bagus, yang senang siapa? Aku. Mama senang nggak? Mama sih biasa-biasa aja. Mau nilai lo jelek, mau nilai lo bagus, it's okay, aku nggak melihat itu gitu. Tapi kalau menurut kamu gimana? Seneng nggak? Seneng. Nah, jadi di dasar itu dibangun kesadaran dari dalam. Kalau dia merasa ingin nilai bagus, terus gimana caranya? Ya aku belajar mah, gitu. Jadi konsep itu aku bangun dari kesadaran sendiri. Jadi nggak pernah belajar besok ujian, nggak ada tuh. Kategori seperti itu tuh nggak ada. Dan saya bukan seseorang yang menilai dari akademik gitu. Kalau menurut saya tadi ya, anak beda-beda. Jadi masing-masing anak punya gaya belajar masing-masing juga. Jadi mau nggak mau mereka akan mensiasati dirinya sendiri bagaimana untuk bisa mendapatkan nilai, atau bukan nilai yang mereka cari, tapi bisa ngerjain. Itu sih prosesnya. Iya. Karena memang anak saya nih yang nomor 3, dia selalu senangnya pakai logika. Jadi, kok kayaknya gampang banget gitu. Adiknya tanya, Kak, ini matematika gini. Terus rumusnya bukan begini Kak. Nah, itu kadang orang kan terpatok dengan rumus. Kalau anakku yang nomor 3 nggak akan pakai rumus. Coba bayangkan, kamu berjalan dari sekian kilometer gitu misalnya.
Jadi dia pakai nalar. Logika. Nah, jadi mereka saling bantu, kerjasama. Akhirnya anak yang tadinya berpatokan dengan rumus mulai dengan nalar tadi gitu. Tapi memang nggak mudah sih ngebentuk anak untuk belajar dengan kesadaran sendiri, nggak mudah. Butuh proses kan? Butuh proses dan butuh latihan juga. Betul. Ya. Sahabat Buddha, jadi kalau saya tadi udah lengkap banget, hanya nambahin aja. Jadi memang anak adalah subjek dalam pendidikan, bukan objek. Jadi ketika anak-anak berada dalam posisi subjek, maka di situ anak punya keputusan, punya pilihan apa yang ingin dipelajari, berapa durasinya, dan kita sebagai orang tua, kita sebagai pendamping membersamai anak-anak, itu bukan kita menyuruh anak-anak belajar, tetapi kita lihat, misalkan satu anak tadi yang sampaikan Bu Lisa tadi beda-beda, memang betul sekali. Ada anak yang durasi belajarnya pendek-pendek tapi sering, ada yang sekali belajar lama, nah itu kita sesuaikan. Bisa jadi anak-anak malas belajar itu karena satu, materinya atau pelajarannya kurang menarik. Pelajarannya tidak diketahui, pelajarannya nggak menarik, suasananya kurang asik, durasinya terlalu lama sehingga anak-anak menjadi cepat bosan. Dan juga bisa jadi suasana belajarnya itu membosankan atau tidak asik gitu kan. Nah tadi tips dari beliau berdua, dari Pak Jumala ada 3 tips, dan dari Bu Lisa ada 3 tips. Dan kalau saya hanya nambahin aja pelengkap, hanya nambahin 1 biar jadi 7. Jadi ketika anak-anak mulai sudah agak malas, kita hentikan aja. Karena anak pun butuh namanya dia jeda waktu untuk belajar, dan yang terpenting adalah bukan durasinya belajar, tetapi dia prosesnya itu menyenangkan bagi dirinya. Jadi belajar itu menjadi sebuah hal yang menyenangkan, bukan menjadi sebuah hal keharusan, tetapi keinginan. Ya, jadi 8. Kalau senang, enggak, aku hanya mendalami. Kalau senang itu dia akan tahan. Ya. Kalau tahan, nanti hasilnya akan banyak. Kalau hasilnya banyak, ya dia akan pintar. Iya, jadi memang kata senang tak garis bawahi. Jadi malas ini bisa bukan karena memang anak itu pemalas, tapi memang karena banyak hal penyebab-penyebab yang menjadikan dia jadi malas belajar. Ketika dia bisa menemukan kesenangan ya atau kebahagiaan di dalam belajar itu, insya Allah tidak ada namanya anak yang malas. Demikian sahabat muda, kesimpulan kita adalah tidak ada anak yang malas belajar. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.